Berapa banyak orang-orang yang melakukan itu? Saya tantang duel satu persatu di sel. Seandainya pelaku-pelaku pengeroyokan ada 20 orang, ada 30 orang, ketika sudah dikembangkan, Bapak-Bapak Polri, izinkan saya Pak, duel satu persatu. Ini adalah kelakuan orang-orang kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radial. Jangan pernah mundur selangkah pun. Chef Ade Armando, saudaraku, share semuanya. Agar apa? Aktivis-aktivis NKRI jangan pernah lelah dan jangan pernah takut. Ini menjadi campur semangat kita semuanya. Lawan paham-paham seperti itu. Saya melihat sebuah posting di N13 atau Gus Nur. Ini bahkan kata-katanya sangat miris sekali. Gus Nur yang disebut atau Sugi Nur Raharja itu adalah seorang pengasuh pondok pesantren atau pemilik pondok pesantren. Bahkan seorang Gus. Walaupun entah dia mondok di mana, gurunya siapa. Di sini begitu bahagia sekali ketika melihat kejadian tentang saudara Ade Armando dan Gus Nur atau GN13 official ini memberikan sebuah status unggahan dengan narasi Ade Armando nyaris lebaran di neraka. Begitu dia bilang. Gimana? Ini kata Gus Nur. Abu Janda dan Denny Siregar dan lain-lain dan semua pendukung rezim dan semua buzzer sudah kebuka belum matamu? Kenapa kalian nggak datang saja sekalian? Lihat babak belur dan nyaris telanjang Allah hinakan nilai martabatnya sebagai manusia. Ini suara rakyat, ini aksi rakyat, bukan suara buzzer, bukan suara jongos, bukan suara rezim. Sadarlah wahai kaum penista agama, penista nabi, penista agama. Kelompok-kelompok kadal ini, ya itu tadi adalah ungkapan dari Gus Nur atau GN13 atau Sugi Nur Raharja. Kelompok-kelompok ini, para kadal-kadal ini memang sangat menjijikkan pikirannya. Siapapun yang memiliki pandangan untuk NKRI, untuk mengawal pemerintahan yang sah, ini dianggap buzzer. Mungkin saja kalau seandainya netizen-netizen ini semua ini hadir untuk pemimpin yang sah, membela presiden, mengawal pemerintahan yang sah, pemimpin yang sah, mungkin sudah kenyang yang namanya dituduh, dibuzzer-buzzerkan dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara menghinakan seperti itu terjadi yang namanya persekusi yang sudah dialami oleh saudara Ade Armando. Sama halnya saudara Ade Armando pun sama. Ketika mendukung aksi BEM SI, apa yang terjadi? Segitu mendukung, tetapi karena diprovokasi ada yang teriak, ini buzzer, dipukul, dihantam, diinjak-injak, berdarah-darah, ditelanjangi, dan pelaku-pelaku ini sangat miris sekali. Saya artikan mereka seperti orang-orang yang bersifat bukan manusia lagi tetapi setan. Kelakuan mereka tidak ubahnya seperti binatang. Maka kalau diizinkan Bapak-bapak Polri, Bapak-bapak kepolisian, ketika nanti telah diusut semua, dikembangkan itu tersangka penganiayaan, maka izinkanlah beritahu kami berapa banyak orang-orang yang melakukan itu. Saya tantang duel satu persatu di sel. Siapapun. Maka izinkan Bapak-bapak Polri, ketika pelaku-pelaku itu sudah tertangkap,
Mereka yang begitu bancinya dan bencongnya yang keroyokan, satu persatu saya ajak single, saya ajak berantem di sel, saya ajak duel di tahanan. Ini sungguh biadab, beraninya keroyokan, sifat seperti binatang. Seandainya pelaku-pelaku pengeroyokan ada 20 orang, ada 30 orang, ketika sudah dikembangkan, Bapak-bapak Polri izinkan saya Pak duel satu persatu. Bajingan, pengecut, pecundang. Dan ini dilakukan bukan oleh para mahasiswa, ini dilakukan oleh para kadal-kadal yang menumpangi aksi. Seperti tadi siang yang sudah saya sampaikan, datang aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, karena siang yang saya sampaikan adalah kami monitor para buruh, dan kerusuhan ini kami sudah sampaikan bahwa sore nanti bakal terjadi kerusuhan-kerusuhan, dan ini kelakuan para kadal-kadal yang sudah kami duga selama ini. Maka saya meminta, saya memohon untuk bapak-bapak polisi, bapak-bapak kepolisian, untuk ditindak tegas para kadal-kadal yang bikin kisruh, yang menunggangi sebuah aspirasi rakyat. Kelakuan mereka udah seperti biadab, seperti PKI yang suka teriak-teriak PKI, seperti iblis, seperti setan kelakuan mereka, bukan manusia lagi. Ya. Nanti satu persatu setelah Nano Karundeng, ya, salah satu aktivis dimakdulkan sebagai buzzer, Adi Armando dimakdulkan sebagai buzzer, semua difitnah, diframing sebagai buzzer, sebagai buzzer, sebagai buzzer. Agar apa? Tujuan mereka adalah untuk menghinakan, tujuan mereka adalah untuk membuat masyarakat ini diprovokasi dengan kata-kata buzzer. Ini mau sampai kapan? Saya miris melihat generasi anak bangsa sekarang, hanya gara-gara beda pandangan, hanya gara-gara beda politik, hanya gara-gara beda paham, gampang sekali kalian terpapar, terprovokasi. Jagoan, keroyokan, ini adalah kelakuan-kelakuan orang-orang kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radial. Mereka adalah kaum-kaum kamarih. Ini sangat berbahaya. Bapak-bapak kepolisian harus tegas untuk menindak siapapun itu, termasuk dalang-dalangnya, aktor-aktornya. Chef Adi Armando, saudaraku, supaya ini diproses semuanya. Chef Adi Armando, saudaraku, memang kelompok-kelompok kadal-kadal ini memang suka takut-takutin aktivis NKRI. Chef Adi Armando, jangan pernah kendor dan jangan pernah takut sama kadal-kadal yang bikin keruh bangsa ini. Chef Adi Armando, kasih takar saudaraku, biar Polri cepat menindak. Dan dikembangkan semuanya itu, biar ditangkap semua. Jangan pernah mundur selangkah pun. Ini adalah kelompok-kelompok radikalis. Ini kelompok-kelompok ekstremisme. Ini kelompok-kelompok kamarih. Ini kelompok-kelompok yang suka teriak-teriak PKI tapi kelakuannya seperti PKI. Beraninya keroyokan. Biadab kelakuan-kelakuan orang-orang seperti itu, saudara. Kita aktivis-aktivis NKRI jangan pernah mundur sejengkal pun melawan mereka. Karena berdebah dipikir kami ini tidak bergerak karena kami tidak mau menyusahkan. Share semuanya. Agar apa? Aktivis-aktivis NKRI jangan pernah lelah dan jangan pernah takut. Ini menjadi campur semangat kita semuanya. Lawan paham-paham seperti itu. Ini kelompok-kelompok bajingan ini, penunggang-penunggang ini. Makanya tadi bapak-bapak polisi, tolong ketika nanti sudah dikembangkan semua pelaku-pelaku berapa puluh orang, saya tantang duel satu-satu di tahanan. Izinkan saya bapak-bapak kepolisian. Daripada mereka sukanya keroyokan, ayo duel satu persatu. Kita minta, kita tutup untuk Polri segera mengusut tuntas pelaku-pelaku penganiayaan ini. Ini sejarah, saudaraku. Demokrasi telah dikotori oleh para kadal-kadal
oleh para bajingan-bajingan perusak demokrasi, para provokator, otak, para aktor. Jangan pernah mati hanya gara-gara ini. Para aktivis NKRI yang mengawal pemerintahan yang sah, jangan pernah kendor atas kejadian ini. Kita lawan mereka.